Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Mutia Herawati. Saya di sini bersama dengan dua teman saya, yaitu ada Hairiatun Nafisah dan Nurjana. Di sini saya akan membahas materi tentang tingkatan lembaga peradilan. Ada 3 poin tingkatan lembaga peradilan. Poin pertama, pengadilan tingkat pertama atau pengadilan negeri. Poin kedua, pengadilan tingkat kedua. Dan poin ketiga yaitu kasasi oleh Mahkamah Agung. Sebagaimana telah kalian pelajari sebelumnya bahwa lembaga peradilan dimiliki oleh setiap wilayah yang ada di Indonesia. Lembaga-lembaga tersebut tentunya tidak semuanya berkedudukan sejajar. Akan tetapi ditempatkan secara hierarki atau bertingkat-tingkat sesuai dengan peran dan fungsinya. Adapun tingkatan lembaga peradilan sebagai berikut. Yang pertama, pengadilan tingkat pertama atau pengadilan negeri. Pengadilan tingkat pertama dibentuk berdasarkan keputusan Presiden. Pengadilan tingkat pertama mempunyai kekuasaan hukum yang meliputi satu wilayah kabupaten atau kota. Fungsi pengadilan tingkat pertama adalah memeriksa tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan yang diajukan oleh tersangka, keluarga, atau kuasanya kepada ketua pengadilan yang menyebutkan alasan-alasannya. Wewenang keadilan dalam undang-undang khususnya tentang 2 hal berikut. Yang pertama yaitu sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian tuntutan. Yang kedua, ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyelidikan atau tuntutan. Berikut adalah contoh gambar dari pengadilan tingkat pertama atau pengadilan negeri. Oke, kita akan membahas poin kedua yaitu pengadilan tingkat kedua. Pengadilan tingkat kedua disebut juga pengadilan tinggi yang dibentuk dengan Undang-Undang Daerah Hukum Pengadilan Tinggi. Pada dasarnya yang meliputi satu provinsi. Pengadilan tingkat kedua berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, menjadi pimpinan bagi pengadilan-pengadilan negeri di dalam daerah hukumnya. Yang kedua, melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di dalam daerah hukumnya dan menjaga supaya peradilan itu diselesaikan dengan seksama dan wajar. Yang ketiga, mengawasi dan meneliti perbuatan para hakim pengadilan negeri di daerah hukumnya. Yang keempat, untuk kepentingan negara dan keadilan, pengadilan tinggi dapat memberi peringatan, teguran, dan petunjuk yang dipandang perlu kepada pengadilan negeri dalam daerah hukumnya. Adapun wewenang pengadilan tingkat kedua adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengadili perkara yang diputus oleh pengadilan negeri dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding. Dan yang kedua, berwenang untuk memerintahkan pengiriman berkas-berkas perkara dan surat-surat untuk diteliti dan memberi penilaian tentang kecakapan dan kerajinan hakim. Berikut adalah contoh gambar dari pengadilan tingkat kedua. Oke, berikutnya kita akan membahas poin ketiga yaitu kasasi oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung berkedudukan sebagai puncak semua peradilan dan sebagai pengadilan tertinggi untuk semua lingkungan peradilan dan memberi pimpinan kepada pengadilan-pengadilan yang bersangkutan. Mahkamah Agung merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, perangkat atau kelengkapan Mahkamah Agung terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretaris.
Dalam hal kasasi, yang menjadi wewenang Mahkamah Agung adalah membatalkan atau menyatakan tidak sah putusan hakim pengadilan tinggi karena putusan itu salah atau tidak sesuai dengan undang-undang. Hal tersebut dapat terjadi karena alasan berikut. Alasan yang pertama, lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya perbuatan yang bersangkutan. Alasan kedua, melampaui batas wewenang. Dan alasan yang ketiga, salah menerapkan atau karena melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Berikut adalah contoh gambar dari gedung Mahkamah Agung. Baik, sekian pembahasan materi tentang tingkatan lembaga peradilan. Sebelum video ini saya tutup, jangan lupa di like ya teman-teman. Saya dan teman-teman saya dari kelas 11 MPLB 2 pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan saya ucapkan terima kasih telah menyimak materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.